selamat pagi, salam sejahtera, salam sukacita untuk kita semua. Puji Tuhan, saya percaya bahwa di pagi yang luar biasa ini sama-sama kita akan sepakat untuk berkata bahwa hidup kita ada sampai hari ini cuma karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam satu perenungan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu bawa satu kebenaran firman Tuhan kepada kita, yaitu untuk kita boleh mengerti dan memahami tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana luar biasa Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita, sekalipun kehidupan kita dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan. Kita tahu bersama bahwa sekarang kita ada dalam keadaan situasi kondisi yang mencekam, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tidak tenang kita hidup sekarang, tapi kita mengucap syukur karena Allah kita adalah Allah yang senantiasa ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Nah, saat ini saya rindu bawa kita untuk melihat bagaimana pergumulan dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Kalau orang dunia melihat bahwa pergumulan itu menghancurkan mereka, kalau orang dunia melihat bahwa pergumulan itu membuat mereka rugi, membuat mereka tidak berdaya, membuat mereka putus asa, tapi saya rindu bahwa kita pada satu sudut pandang yang berbeda, bahwa pergumulan itu diizinkan Tuhan sebenarnya untuk membawa sesuatu keuntungan bagi saya. Dan ayat yang ke-8 firman Tuhan berbunyi demikian, Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Tuhan penjaga Israel yang siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayat firman Tuhan membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah pembela kita. Nah, mari sebelum kita bahas lebih lanjut, saya rindu kita membaca lagi satu ayat dalam Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga, dibaca ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu, yang saya pelajari dari ayat ini adalah bahwa kata sukar ini itu menunjuk kepada situasi dan kondisi yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan kesulitan, satu keadaan yang tidak baik, satu keadaan yang tidak menyenangkan, satu keadaan yang sangat-sangat menyebalkan. Itu yang disebut dengan kata sukar di sini. Dan yang kedua, kata sukar ini juga mengandung pengertian sengit, mengandung pengertian hebat, mengandung pengertian dahsyat. Artinya bahwa kesukaran yang sementara terjadi, kesulitan yang sementara terjadi, kesusahan yang sementara terjadi, itu bersifat dahsyat, itu bersifat sengit, dan itu sangat-sangat menakutkan, dan itu sangat-sangat mengkhawatirkan, dan itu sangat-sangat mencemaskan kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa dampak dari kesukaran yang sementara terjadi di akhir zaman ini itu akan melanda, yang pertama melanda manusia secara pribadi, melanda manusia ya, yang mengakibatkan rusaknya mental, rusaknya karakter, rusaknya sifat baik manusia. Yang kedua adalah dampak dari keadaan yang mencekam, keadaan yang sukar ini ada dalam kehidupan keluarga, kemudian dampak dalam kehidupan bermasyarakat sosial kita, dan yang berikut adalah dampak
dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan spiritual kita. Nah Bapak Ibu, dalam kesukaran ini manusia menghadapi pergumulan. Dalam kesukaran ini manusia menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan. Tapi saya katakan tadi bahwa mari kita melihat bahwa masalah dari sudut pandang yang berbeda. Masalah bagi orang percaya itu bukan sesuatu yang merugikan. Masalah bagi orang yang percaya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Pergumulan bagi orang yang percaya itu adalah sebenarnya sesuatu yang membawa keuntungan kepada kita. Nah, saya ingin bagi rahasia secara singkat kepada kita, bagaimana cara pandang kita mengenai masalah, mengenai pergumulan yang akhirnya itu membawa keuntungan untuk saya dan saudara. Yang pertama yang harus kita sadari tentang masalah pergumulan saya pelajari adalah bahwa pergumulan itu membawa kita pada satu momentum, pada satu kesempatan di mana level kekristenan kita terus naik. Haleluya. Sekali lagi, pergumulan itu masalah kita akan membawa hidup kita untuk apa? Untuk memiliki momentum. Kita menyadari bahwa level kekristenan kita akan terus naik oleh karena ada masalah dan oleh karena ada pergumulan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika level kekristenan kita itu tambah naik, maka lihat ya, itu akan menjadikan kita lebih militan, itu akan menjadikan kita lebih kuat, itu menjadikan kita lebih sabar, itu menjadikan kita lebih berani untuk terus maju bersama dengan Tuhan dan melihat bahwa kita dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Ya. Jadi pergumulan masalah itu sebenarnya bukan sesuatu yang merugikan, itu malah menguntungkan kita. Karena lewat masalah, lewat pergumulan, level kekristenan kita itu terus naik, dan terus naik. Haleluya. Yang berikut yang saya pelajari ya dengan pergumulan, dengan masalah hidup kita adalah bahwa pergumulan diizinkan Tuhan terjadi supaya apa? Supaya kita tetap memfokuskan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, pergumulan masalah diizinkan Tuhan jadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita memfokuskan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kata memfokuskan artinya memusatkan. Memusatkan dalam konteks apa? Yang pertama, perhatian kita harus terpusat kepada Tuhan. Yang kedua adalah pembicaraan kita harus terpusat kepada Tuhan. Yang ketiga adalah pandangan visi hidup kita harus terpusat kepada Tuhan. Yang keempat adalah sasaran, tujuan dari hidup kita juga harus terpusat kepada Tuhan. Nah, selama ini kenapa kita menganggap bahwa kita lemah? Selama ini kenapa begitu banyak orang yang menganggap bahwa mereka tidak berdaya? Karena apa? Karena apa yang mereka perhatikan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lihat, apa yang merupakan sasaran hidup mereka bukan lagi terfokus kepada Tuhan, bukan lagi terpusat kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang tidak bisa mendatangkan sukacita, hal-hal yang tidak bisa mendatangkan damai sejahtera, hal-hal yang hanya bersifat sementara, yang tidak pernah mengandung nilai-nilai keselamatan, yang tidak pernah mengandung nilai-nilai kekekalan. Tapi kalau kita rindu melihat, kita rindu mendapati bahwa pergumulan membawa keuntungan, masalah membawa keuntungan, mulai saat ini mari tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Perhatian kita untuk Tuhan, pembicaraan kita untuk Tuhan, pandangan kita untuk Tuhan, dan sasaran hidup kita untuk Tuhan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana semakin banyak korban yang berjatuhan, semakin banyak orang yang terinfeksi dengan virus corona. Sudah ribuan orang di Indonesia yang terinfeksi. Ya. Dan kemudian kita melihat lewat media massa, ya, apakah itu WhatsApp, apakah itu Facebook dan semuanya. Ya, juga di mana ada orang-orang berkumpul yang mereka bicarakan adalah tentang corona, yang mereka bicara tentang bagaimana dahsyatnya wabah ini, yang mereka bicarakan tentang bagaimana ya mereka itu merasa takut, merasa rugi, merasa cemas oleh karena wabah ini. Ya, jarang sekali mereka akan berkata bahwa aku percaya Tuhanku lebih besar dari wabah ini. Jarang sekali mereka berkata bahwa aku tahu bahwa mujizat pasti terjadi. Jarang sekali mereka berkata bahwa sekalipun ada corona, tapi Allahku dahsyat akan tetap bersama-sama dengan kita. Jarang sekali mereka membicarakan tentang Tuhan. Jarang sekali mereka perhatikan Tuhan. Di mulut mereka hanya akan selalu berkata tentang virus, tentang corona.
tentang hal-hal yang menyakitkan, tentang hal-hal yang menakutkan, tapi di mulut mereka tidak ada lagi hal-hal yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, oleh karena Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sasaran mereka lagi tidak ada. Kenapa? Karena mereka lebih melihat bagaimana besarnya masalah daripada besarnya Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kasih tahu kepada kita di pagi yang luar biasa ini, bahwa kalau kita mau melihat bahwa pergumulan kita membawa keuntungan, maka mari fokuskan pandangan kita, perhatian kita, sasaran hidup kita, pembicaraan kita hanyalah tentang Tuhan. Haleluya. Maka kita melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang pasti Tuhan kerjakan kepada kita. Kenapa kita harus memfokuskan hidup kita kepada Tuhan? Karena firman Tuhan katakan hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat membebaskan kita. Virus corona ini membuktikan bahwa manusia tidak berdaya, manusia lemah, manusia itu tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kalau di luar Tuhan. Tapi kita percaya kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi perlindungan kita. Kalau kita baca satu kisah dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, di situ ada kisah yang sangat luar biasa ketika Bani Ammon dan Bani Moab itu datang untuk menyerang dan mengepung Yehuda, mengepung Yerusalem dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Yerusalem tidak berdaya, Yehuda tidak berdaya, tapi kemudian Raja Yosafat itu mengambil keputusan iman yang sangat luar biasa. Alkitab berkata, dia kemudian mengajak semua orang untuk datang berseru kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-12 dibilang begini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami lemah, kami tidak berdaya, tapi mata kami tertuju kepadamu. Fokus kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Dan ini kemudian yang membangkitkan semangat, yang mendatangkan kuasa Allah, yang mendatangkan pembelaan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Yehuda dibela oleh Tuhan, Yehuda ditolong oleh Tuhan, Ammon dan Moab dikalahkan, dan kemuliaan Tuhan nyata bagi Yehuda. Nah sekarang ini Bapak Ibu, ketika begitu banyak masalah di sekitar kita, ketika begitu banyak problem di sekitar kita, mungkin engkau berkata, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Mari pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan lihat bagaimana Allah itu berperang ganti kita, bagaimana Allah itu membela kita, bagaimana Allah itu menolong kita, bagaimana Allah itu memberi kita semangat untuk terus maju. Kenapa? Karena fokus kita kepada Tuhan. Alkitab berkata pada Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4, ini penghiburan bagi kita. Yesaya 46 ayat 3 dan 4, firman Tuhan bilang begini, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, haleluya, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, ini penghiburan bagi kita bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Nah, mari fokuskan hidup kita kepada Dia, pusatkan hidup kita kepada Dia. Kenapa? Kalau fokus kepada masalah, hanya akan mendatangkan kekhawatiran, hanya mendatangkan ketakutan, hanya mendatangkan kecemasan, hanya mendatangkan kebimbangan, hanya mendatangkan kerugian. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka Tuhan mendatangkan kemenangan dan kemuliaan yang sangat luar biasa. Kalau selama ini fokus kita hanya kepada dunia, kalau selama ini fokus kita kepada hal-hal yang lahiriah, tapi mulai saat ini dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, mari kita mau memfokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan Allah pembela kita. Kemudian yang ketiga yang saya pelajari tentang bagaimana pergumulan itu membawa keuntungan bagi saya dan saudara adalah bahwa pergumulan itu menuntun kita untuk hidup dengan kekuatan iman. Pergumulan itu menuntun hidup kita untuk hidup dalam kekuatan iman. Apa artinya?
kekuatan iman. Saudara, iman yang kuat itu adalah sikap hidup yang terus berharap sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Haleluya. Yang berikut, iman yang kuat itu adalah menemukan ketenangan dalam ketidaktenangan. Puji Tuhan. Yang berikut, iman yang kuat itu adalah bersukacita di tengah keadaan yang penuh kesusahan. Iman yang kuat itu adalah tetap merasa damai dalam keadaan penuh kecemasan. Iman yang kuat itu adalah menempatkan diri kita di bawah perlindungan Tuhan. Haleluya. Iman yang kuat adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan. Iman yang kuat itu adalah terus menikmati kepuasan hidup bersama dengan Tuhan. Pergumulan membawa kita untuk hidup dalam kekuatan iman. Pergumulan membuat kita untuk dapat meraih bagaimana indahnya pembelaan dan kemudian Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang kita pelajari melalui firman Tuhan tentang bagaimana pergumulan ini akan membawa keuntungan kepada kita. Yang keempat adalah bahwa pergumulan membuat kita mengerti bahwa dalam semua situasi dan kondisi hidup kita, dalam semua jerih dan juang kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang ketiga, 4, 5, 6, 7 dan 8 dari ayat pokok kita dalam Mazmur 121 ini berkata begini, mulai ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pergumulan membuat kita memahami Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah kasih biar kita, tapi Allah, Dia selalu pelihara kita, Dia selalu tolong kita, Dia selalu angkat kita, Dia selalu bela kita, membuat kita tenang, aman, nyaman, penuh sukacita, dan punya solusi yang terbaik. Firman Tuhan katakan bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang memang tidak akan pernah membiarkan kita selama kita berserah sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika ada pergumulan datang, ketika ada masalah datang, kita harus menyadari ada keuntungan yang besar lewat pergumulan itu. Kenapa? Karena lewat pergumulan itu ya, level kekristenan kita akan semakin naik. Yang berikut, lewat pergumulan masalah hidup kita, maka kita akan semakin fokus kepada Tuhan, akan semakin dekat dengan Tuhan, akan semakin intim dengan Tuhan dan melihat pembelaan Tuhan. Yang berikut, bahwa pergumulan masalah itu bawa keuntungan. Kenapa? Karena lewat pergumulan, lewat masalah, maka iman kita semakin kuat. Kita akan terus maju bersama dengan Tuhan dan jadi lebih daripada pemenang. Kemudian yang keempat adalah karena dengan pergumulan membuat kita menyadari Allah kita adalah Allah yang memelihara kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita sebagai Immanuel, menyertai kita dalam semua jerih juang kita. Saya percaya bahwa ada masalah, ada pergumulan yang sementara kita hadapi, tapi percayalah, kehadiran Tuhan bawa kelepasan, kehadiran Tuhan bawa mujizat, kehadiran Tuhan bawa sukacita, kehadiran Tuhan bawa kesembuhan pada waktu engkau sakit, kehadiran Tuhan bawa kekuatan pada waktu engkau lemah, kehadiran Tuhan bawa penghiburan pada waktu engkau susah, kehadiran Tuhan bawa kemuliaan ketika keadaan dunia ini mencekam, ketika keadaan dunia ini menakutkan. Dia hadir sebagai pribadi pembela kita, penolong kita. Yang paling penting adalah berharap sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami, Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, percaya bahwa dalam segala perkara yang kami lewati, Engkau adalah Tuhan yang menjadi pembela kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebagai Immanuel, Engkau menyertai kami. Maka yang berdoa berharap penuh kepada Tuhan, biar rahmat berkat anugerah Allah, biar mujizat
mujizat daripada Tuhan menjadi bagian kami semua. Hamba berdoa kepada Bapa di sorga, diberkati semua keluarga Ebenezer Bunaken Negeri, dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai anak-anak sekolah minggu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkati usaha kerja kami, diberkati kerinduan kami, diberkati rencana kami, diberkati masa depan kami. Dengan situasi kondisi yang tidak menyenangkan, dengan situasi kondisi yang begitu mencemaskan, menakutkan, hamba percaya bahwa semua umat-umat Tuhan, semua keluarga Ebenezer, mereka semua aman dalam pertolongan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau di antara kami ada yang lemah, dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan kasih kami kekuatan. Kalau dalam keadaan sakit, disembuhkan. Kalau dalam keadaan yang penuh pergumulan, diberikan kemenangan yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah penolong kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Berdoa bagi bangsa Indonesia, dipulihkan bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, biar Indonesia menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Di tengah begitu dahsyatnya Tuhan Yesus penyebaran infeksi daripada virus corona ini, kami berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan lawat Indonesia. Kami putuskan penyebaran virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan tolong Indonesia, Tuhan tolong Indonesia. Mujizat terjadi Bapa di sorga. Berkati pemerintah pusat, berkati Pak Presiden dan semua jajaran pemerintahan pusat. Mereka dapat mengambil kebijakan yang baik untuk memutus rantai penyebaran corona ini Bapak di surga. Mampukan mereka, juga berikan mereka kesehatan yang baik. Berdoa untuk pemerintah daerah, berdoa untuk pemerintah kota Manado, berdoa untuk kecamatan Bunaken Kepulauan, berdoa untuk kelurahan Bunaken, untuk pulau Bunaken juga kami berdoa. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami percaya mujizat kami alami dan pertolongan pembelaan yang luar biasa menjadi bagian kami semua. Kami berdoa kepada Bapa di sorga, biar Tuhan mau jaga, pelihara kami semua, buat kami semakin takut akan Tuhan. Biar lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir zaman ini, membuat kami semakin mengerti untuk berbenah diri, mengintrospeksi kehidupan kami semua, dan boleh semakin hari semakin baik, semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Diberkati kami semua siang dan malam. Kebutuhan makan minum pakai kami diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan badani, kebutuhan jiwani, kebutuhan rohani kami juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa bersama dengan Tuhan. Kami cakap nama segala perkara, mengucap syukur untuk firman Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa sesuatu yang luar biasa Allah kerjakan untuk kita. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terus memberkati. Haleluya, salam sejahtera dan salam sukacita. Puji Tuhan.